Menjaga suasana yang kondusif dan lingkungan yang nyaman, apalagi menjelang pemilu 2024 adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah dan aparat kepolisian saja. Jelang pemilu 2024 saat ini diharapkan agar masyarakat terus menjaga hubungan baik dan tidak mudah terprovokasi hingga terpecah belah karena perbedaan pilihan. Lantas bagaimana jajaran Polres Karawang mencegah aksi kriminalitas dan suasana kondusif di Kabupaten Karawang jelang pemilu 2024? Saat ini kita akan berbincang dengan AKP Abdul Jalil, Kasat Reskrim Polres Karawang, Polda Jawa Barat. Halo Pak Jalil, apa kabar Pak? Terima kasih Mbak Ratu, sehat. Sehat ya Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dalam talk show Presisi. Terkait dengan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Karawang, sebetulnya saat ini situasinya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya baik, terima kasih. Untuk situasi di Kabupaten Karawang sendiri, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih dalam situasi yang kondusif, aman. Namun secara umum dapat kami jelaskan Mbak, jadi Karawang ini adalah penyangga ibu kota di mana tingkat kriminalitasnya itu ketiga di Polda Jawa Barat. Ya, di mana kita juga mempetakan daerah-daerah yang potensi terjadinya rawan konflik. Nah, di situ kami menurunkan tim cepat untuk segera menertibkan dan menjaga kondusivitas di wilayah itu. Demikian. Baru saja Anda mengatakan membentuk suatu tim. Ya. Bisa dijelaskan tim apa? Begitu Pak. Betul sekali Mbak. Jadi Satreskrim Polres Karawang ini kebetulan kita mempunyai tim yang namanya tim Sangga Buana. Jadi tim Sangga Buana ini adalah bentukan dari Bapak Kapolres Karawang, AKBP Hadi Caksono, SIKMSI, di mana pada saat itu beliau mempunyai gagasan kita harus mempunyai tim respon cepat, tim khusus untuk menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Seperti saya katakan tadi Mbak, bahwa memang Karawang ini karena dia adalah penyangga ibu kota DKI Jakarta, tingkat kriminalitas kita juga cukup tinggi, ketiga terbesar di Jawa Barat, sehingga terbentuklah tim khusus yang namanya tim Sangga Buana. Nah, nama daripada Sangga Buana itu sendiri diambil dari nama gunung, salah satu gunung di Karawang, sehingga itulah membentuk inspirasi dari Bapak Kapolres untuk membentuk tim ini. Tugas daripada tim Sangga Buana ini memang dikhususkan untuk tim reaksi cepat untuk ketika ada laporan dari masyarakat sehingga dia respon cepat turun ke lapangan gitu Mbak. Jadi memang dibentuk khusus dengan inspirasi namanya dari sebuah gunung yang berada di Karawang. Betul. Jadi tim Sangga Buana ini memang dibentuk secara khusus oleh Kapolres Karawang. Siap. Begitu, untuk merespon dengan cepat laporan-laporan dari masyarakat. Betul gitu ya. sekali Mbak. Baik, lalu bagaimana dengan upaya preventif jajaran Polres Karawang dalam mengantisipasi gangguan Kamtibmas? Ya, dapat kami jelaskan Mbak bahwa memang selama kami menjabat sebagai Kasat Reskrim ini, tindak pidana yang paling sering kami tangani adalah paling banyak yaitu C3, di mana ada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, sampai dengan penganiayaan, kemudian adanya penipuan konvensional dan penipuan online, sampai dengan terakhir kemarin kami mengungkap satu perkara yang menurut kami itu adalah di zaman era teknologi 4.0 masih ada masyarakat yang tertipu daya sehingga masyarakat itu sendiri menjadi korban. Nah, kemarin ini ada kasus yang menurut kami cukup unik karena case-nya adalah pembunuhan, Mbak, izin. Jadi si korban ini sendiri kalau kita lihat pendidikannya cukup bagus, kemudian dari kalangan yang terpelajar, kemudian cukup mapan, namun tertipu dengan adanya dukun pengganda uang, sehingga beliau mungkin tergiur dengan ucapan pelaku, diiming-imingi bahwa nanti bisa digandakan uang dari 5 juta menjadi 1 miliar, sehingga kemarin ada tidak tercapai, sehingga
pelaku melakukan tindakan pembunuhan. Nah ini case-case yang menurut kami kemarin banyak terjadi di Kabupaten Karawang itu sendiri, kejahatan-kejahatan konvensional seperti yang kami sampaikan tadi bahwa banyak terjadi pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, tindak pidana penipuan online. Nah inilah yang menginisiasi Bapak Kapolres kemarin untuk membentuk tim Sangga Buana ini untuk merespon cepat laporan-laporan dari masyarakat, Mbak. Demikian. Baik, lalu tindakan preventif apa yang dilakukan agar kejadian serupa atau kasus serupa itu tidak terjadi? Ya, jadi dengan adanya tim Sangga Buana ini, Mbak, tim bentukan dari Bapak Kapolres, kegiatan yang sudah kita laksanakan yang berjalan sampai dengan saat ini adalah kita melaksanakan kegiatan patroli rutin, baik itu di jam-jam rawan maupun di jam-jam yang mungkin rawan terjadinya tindak kriminalitas. Memang kita sudah mempetakan bahwa terdapat sekitar 30 kecamatan dan ada sekitar 24 polsek. Nah dari situ memang kita sudah membuat kringserse, Mbak. Jadi ada kringserse sehingga ketika nanti tim kita turun ke lapangan melaksanakan kegiatan patroli rutin, kita juga ada live IG, live TikTok sehingga masyarakat bisa memantau bahwa tim kita ini lagi di mana. Kita juga kadang juga mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan semisal tawuran antar pelajar atau antar ormas. Nah tim kita dengan cepat langsung melakukan kegiatan itu, penertiban. Jadi lebih kepada kegiatan preventif yaitu kegiatan patroli, kemudian kita juga ketika kita menemukan adanya suatu peristiwa pidana, tim ini juga langsung respon cepat untuk melakukan penindakan secara represif. Gitu, Mbak. Baik, tadi juga Anda mengatakan bahwa tim Sangga Buana ini melakukan pada saat patroli melakukan live begitu ya di media sosial untuk membuat masyarakat atau menginformasikan pada masyarakat bahwa ada tim Sangga Buana yang siap merespon dengan cepat. Itu artinya dengan adanya teknologi begitu ya, media sosial, masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan tim Sangga Buana ini. Betul sekali, Mbak. Jadi ketika kita melaksanakan patroli kewilayahan, admin kita langsung dengan sigap dia langsung live, Mbak. Jadi dia langsung live, kita bergerak kemana, dia langsung bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian memang kita harus memberikan informasi dan kita juga butuh feedback dari masyarakat bahwa apabila ada kejadian-kejadian, di saat itulah masyarakat bisa memberikan informasi, Pak ini ada kejadian di tempat kita, mohon untuk dibantu. Nah disitulah tim respon cepat kita langsung berangkat menuju ke TKP. Pun apabila TKP yang mungkin keberadaannya dirasa cukup jauh jaraknya, jarak tempuhnya, kita punya kringserse. Jadi itu melibatkan polsek tempat, sehingga ketika ada laporan atau aduan dari masyarakat, tim Sangga Buana belum bisa merespon cepat ke lokasi karena mungkin jarak, Mbak. Nah dari polsek itu sendiri nanti akan bergerak di situ langsung ke TKP untuk membantu masyarakat. Baik, baik. Lalu bagaimana dengan penguatan sistem keamanan lingkungan di wilayah di ruang lingkup RW? Ya, jadi saat ini kita juga ada yang namanya polisi RW, Mbak, mungkin hampir sama dengan Babin Kantipmas sebenarnya. Namun polisi RW ini lebih kepada penguatan di masing-masing RT maupun RW, Mbak. Jadi seorang anggota Polri itu pun sebenarnya bisa menjadi RW di situ. Nah ini kemudian inisiasi dari Bapak Kabaharkam terkait dengan pembentukan polisi RW. Nah tugas daripada polisi RW itu sendiri sebenarnya untuk merespon atau menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, di mana apabila ada permasalahan di tingkat desa, RT maupun RW,
polisi itu bisa memberikan problem solving, Mbak. Jadi mungkin bisa melakukan mediasi di situ dengan masyarakat yang mungkin ada permasalahan hukum atau bisa juga konsultasi terkait masalah hukum. Nah, itu yang kemudian kita penguatan di Polisi RW sehingga dari apabila temuan daripada rekan kami di lapangan, Babin Kantipmas ataupun Polisi RW, sekiranya itu adalah ada peristiwa pidana, kemudian dengan sigap, dengan cepat melaporkan kepada Satreskrim Karawang, demikian Mbak. Baik, baik. Lalu bagaimana tim khusus Sangga Buana Polres Karawang ini memetakan daerah yang dinilai rawan gangguan Kamtipmas, terutama menjelang pemilu 2024, namun jangan dijawab dulu Pak, karena kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami, Talk Show Presisi akan segera kembali.